Also the coach is saying next month is times 10. Know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa. 3 hari lagi kita akan menuju di mana Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round keempat. Tidak hanya Arab Saudi, tapi juga Irak. Di mana pada round kedua Indonesia juga telah menghadapi Irak dalam 2 kali pertandingan, baik itu kandang dan juga tandang. Sementara itu kita juga telah merasakan kuatnya Arab Saudi saat laga tandang dan juga kandang saat round 3. Nah, bagaimana komposisi pemain? Apakah ada perbedaan dari round 2, round ketiga, dan round 4 ini? Tentu saja sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk Anda mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja akan Anda mendapatkan update dari konten-konten yang setiap hari kita keluarkan. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran di link kolom komentar di bawah ini. Rekan-rekan semuanya, Arab Saudi ini adalah tim yang pernah kita hadapi dalam round ketiga. Saat itu kita dilatih oleh STY Shin Tae-yong. Pemain-pemain yang dihadirkan pada waktu kita menghadapi Arab Saudi tidak seperti yang saat ini ada di Timnas Indonesia. Saat Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia, Arab Saudi mampu menahan imbang 1-1, sehingga pemecatan dilakukan oleh pihak Arab Saudi kepada pelatih yang pernah membawa Inter Milan juara, Manchester City juara di Liga Inggris, Roberto Mancini. Dalam kesempatan itu, Roberto Mancini juga pernah mengatakan, back Timnas Indonesia ini memang layak untuk bermain dia di Liga Eropa. Rizky Ridho. Dalam laga yang diadakan di Arab Saudi, Indonesia mampu unggul terlebih dahulu pada babak pertama. Kemudian Arab Saudi mampu menyamakan kedudukan. Harusnya Arab Saudi unggul 2-1. Sayangnya penalti gagal dilesakkan dan Martin Paes tampil begitu gemilang saat Indonesia menahan imbang Arab Saudi di round ketiga. Nah, berikutnya di laga tandang di GPK, saat itu Arab Saudi hampir memiliki komposisi yang sama, cuman ada pemain yang menjadi andalan ataupun striker timnas Arab Saudi ini cedera, sehingga dia tidak dimainkan. Pada waktu di GBK masih di bawah arahan Shin Tae-yong. Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi dengan 2 gol yang dicetak Marcelino Ferdinand. Sehingga dalam pemanggilan yang dilakukan dalam Garuda Calling 29 total yang udah dipanggil, tidak adanya Marcelino Ferdinand ini banyak yang memberikan pertanyaan, baik itu kepada PSSI dan juga Patrick Kluivert. Kita tidak akan membahas bagaimana Marcelino Ferdinand itu tidak dipanggil dalam Garuda Calling, tetapi kita akan membahas bagaimana aspek-aspek yang terjadi saat di GBK. Marcelino Ferdinand mungkin pada waktu itu permainannya cukup bagus dan cukup beruntung bisa mencetak 2 gol untuk kemenangan Timnas Indonesia. Meskipun kekuatan kita pada waktu itu tidak sama seperti saat ini, ya, namun STY mampu memberikan sebuah kemenangan yang cukup manis untuk Indonesia saat meladeni Arab Saudi di GBK. Nah, dari 2 kali laga yang telah dilakukan Timnas Indonesia saat menjamu Arab, kita membahasnya yang terkini saja. Dalam laga round ketiga, kita mampu menahan mereka 1-1 saat kita berada di Arab Saudi. Kemudian kita mampu mengalahkan Arab Saudi saat laga kandang. Yang bisa kita katakan, Arab Saudi bukan tim yang kita ingin rendahkan, tidak. Namun kekuatannya saat ini bukan tim yang harus ditakuti. Karena secara skuad yang dimiliki Timnas Indonesia itu berlebih. Kita lebih di atas dari Timnas Arab Saudi. Sementara itu mereka saat ini sebagai tuan rumah. Diuntungkan tentu saja. Wasit yang diprotes ternyata tidak diganti, masih dari Kuwait. Yang di sini kita akan bahas adalah bagaimana Patrick Kluivert mampu meredakan serangan yang akan dibangun oleh Arab Saudi. Saya yakin jelas Arab Saudi tidak akan bermain hati-hati kepada timnas Indonesia. Mereka akan menggunakan
serangan attacking full attack karena mereka berambisi lolos langsung ke Piala Dunia. Yang bisa dilakukan Patrick Kluivert adalah bagaimana menjaga lini tengah, lini belakang agar tidak terjerembab pada permainan dari Arab Saudi. Jangan terlalu terbuka. Joy Pelupessy merupakan breaker di lapangan tengah. Dia bisa membaca situasi, matanya selalu menoleh kanan kiri untuk melakukan scanning pada pemain-pemain Arab Saudi, baik itu yang ada di lini tengah dan juga lini wing, sayap kanan dan sayap kiri. Kemudian, bagaimana Indonesia nanti saat menghadapi Arab Saudi? Tentu saja skema yang sudah dibuat oleh Denny Lansat akan membawa timnas ini menuju kemenangan. Saya rasa itu. Formasi yang akan diberikan oleh Patrick Kluivert tentu saja harus bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain yang turun dalam starting 11. Itu saat lawan timnas Arab Saudi. Bagaimana skornya? Saya tidak ingin memprediksi berapa skornya. Tetapi saya rasa dengan adanya Kevin Dix, kemudian adanya Jay Itzes di belakang, Marin Paes sebagai penjaga gawang, ini cukup memberikan andil di lini tengah, back ataupun pertahanan kita. Karena di kanan kiri kita punya wing back yang cukup sepadan. Ada Kelvin Verdong dan Dean James. Kemudian di kanan ada Sandy Walsh dan Sayuri. Saya rasa Indonesia akan memenangkan laga saat menghadapi Arab Saudi. Pemain-pemain yang diturunkan oleh Patrick Kluivert tentu saja berbeda jauh dalam round ketiga versus round 4 ini. Apakah nanti Arab Saudi akan kebingungan saat mereka melakukan attacking dari tengah ataupun dari wing kanan, wing kiri? Tentu saja kita akan menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan. Saat melawan Irak, tentu saja banyak sekali yang akan merasakan bagaimana seorang striker Aiman Hussein yang dikabarkan cedera. Namun, hal ini tentu saja tidak bisa melonggarkan bagaimana seorang Ali Jassim yang bermain di Liga Arab Saudi ini juga mampu mengacak-acak pertahanan kita di lini tengah. Lini tengah harus mampu menjaga bagaimana pergerakan Ali Jassim ini. Jangan sampai membiarkan Ali Jassim ini bergerak leluasa di lini tengah ataupun dia ketika berada di wing kanan atau wing kiri. Pemain ini cukup lincah dan cepat. Namun timnas Indonesia ini pemainnya sudah paham apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert dalam starting 11-nya. Nah, tentu saja bagaimana menghadapi Irak ini saya juga akan memberikan prediksi kemenangan. Bagaimana saya bisa memberikan prediksi kemenangan? Karena memang skuadnya ini berbeda. Apa yang dihadapi Irak pada round kedua ini tentulah berbeda dengan yang dihadapi pada round keempat ini. Doa kita sebagai masyarakat adalah mendoakan sebaik-baiknya timnas kita tenang, tidak tergesa-gesa dalam melakukan serangan ataupun bertahan. Gerakan tangan, gerakan kaki menyentuh tubuh dari pemain tentu saja seperti yang sudah dikatakan oleh Joy Pelupessy bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, pemain-pemain harus tenang. Jangan terprovokasi. Mereka adalah bintang bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, saya Julucu sedang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.